Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sebarkan berita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di subscribe dan share ya, agar nama Yesus makin dikenal. Terima kasih. Pada masa sekarang ini, ada banyak orang Kristen salah mengerti mengenai minyak urapan. Mereka menganggap bahwa setiap minyak yang didoakan dan dioleskan oleh seorang hamba Tuhan kepada seseorang adalah minyak urapan. Hal ini membuat pengertian jemaat menjadi salah dan mengikuti dengan mengatakan bahwa minyak yang diolesi kepada orang sakit adalah minyak urapan. Di gereja tertentu, minyak urapan menjadi barang yang berharga karena bisa dibawa kemana saja untuk diberikan kepada saudara yang sakit di rumah yang diyakini bisa menyembuhkan. Bahkan di platform perdagangan online para pedagang memanfaatkan kesempatan mendapat cuan dengan menjual minyak kemasan kecil yang dibanderol dengan harga yang lumayan mahal dengan diberikan label minyak urapan. Saudara, minyak urapan merupakan salah satu bagian penting dalam kemah suci yang didirikan oleh Musa di padang gurun. Dalam perjanjian lama minyak urapan menandakan bahwa orang maupun benda yang diurapi dengan minyak urapan semuanya kudus dan dikhususkan bagi Allah, misalnya tabut dan perkakasnya yang ada di bait suci, raja, imam besar dan nabi, dan tidak diperkenankan digunakan untuk orang awam. Minyak urapan diramu oleh seorang juru ramu rempah-rempah. Ramuan minyak urapan terdiri dari rempah-rempah pilihan, mur, kayu manis, tebu yang baik, kayu teja, dan minyak zaitun. Secara ritual, di era perjanjian lama, minyak urapan digunakan untuk melantik imam, raja, dan nabi, serta meresmikan pemakaian benda-benda tertentu untuk digunakan dalam ibadah kemah suci. Minyak urapan digunakan oleh Musa untuk mentahbiskan imam besar Harun beserta anak-anaknya. Bagaimana di Perjanjian Baru? Kalau di Perjanjian Baru, Alkitab tidak memerintahkan atau bahkan menyarankan kalau kita juga harus menggunakan minyak yang sama pada saat ini. Kalau orang berdalih bahwa di Yakobus 5 ayat 14 ada disebutkan untuk orang sakit dapat diolesi dengan memakai minyak. Padahal hal ini tidak berbicara untuk pengurapan. Lagi pula itu bukanlah minyak seperti yang terdapat di Perjanjian Lama karena minyak yang digunakan adalah hanya minyak zaitun yang dalam bahasa Yunani disebut elaion yang khusus untuk pengobatan, bukan untuk hal-hal lainnya, misalnya, mengurapi rumah baru, mobil baru, mengusir setan, dan lain-lain. Apa sih beda minyak urapan dengan minyak biasa sebenarnya? Kita dapat melihat perbedaan minyak urapan dengan minyak biasa sebagai berikut. Pertama, dalam hal bahan yang digunakan sudah jelas terdiri dari campuran rempah-rempah pilihan, mur, kayu manis, tebu yang baik, kayu teja, dan minyak zaitun. Sedangkan minyak yang ada di Perjanjian Baru adalah minyak biasa yaitu minyak zaitun. Kedua, dalam hal penggunaan, minyak urapan dikhususkan bagi Allah seperti untuk mengkuduskan tabut dan perkakas bait suci, raja, imam besar dan nabi, sedangkan minyak biasa digunakan untuk pengobatan, penerangan, memasak dan lain sebagainya. Ketiga, minyak urapan dilarang untuk digunakan kepada orang biasa. Sedangkan minyak zaitun biasa bisa digunakan kepada semua orang. Keempat, minyak urapan hanya dicatat dan diperintahkan hanya di dalam Perjanjian Lama, sedangkan minyak zaitun biasa ada dicatat baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Oleh karena itu, di sini kita harus hati-hati untuk membedakan minyak urapan dengan minyak biasa agar jangan sampai minyak biasa yang digunakan untuk mengolesi dan mendoakan orang sakit dianggap sebagai minyak urapan yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Ada baiknya kita mengimani bahwa yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus. Jangan memusatkan perhatian kita kepada minyak urapan yang sebenarnya minyak biasa yang bisa membuat kita memberhalakan sesuatu. Ingatlah, kita hidup di zaman Perjanjian Baru yang tidak lagi mementingkan minyak urapan karena minyak yang baru yaitu Roh Kudus telah dicurahkan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.